sendirian masuk rumah yang udah gak berpenghuni, dia nggak tahu ada apa di situ kan. Nah, tapi dia sudah izin. Kami dulu enggak kan, masuk-masuk jelonong aja. Nah, itu adab tuh nomor satu, adab. Mau kita kemana? Ke hutan, ke gunung, atau ke rumah-rumah yang nggak berpenghuni, itu sama adab nomor satu dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sehat semuanya, terutama buat kerabat, sahabat, sohib dari channel Top Misteri. Untuk itu saya perkenalkan dulu narasumber saya pada hari ini. Beliau adalah Bapak Muslil Siregar SE. Sementara nama di dalam Paranormal. profesi paranormal Ki Saung Rahsa. Selamat siang Ki Saung. Selamat siang. Ki Saung, gimana kabarnya? Sehat? Harus sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat Top Misteri yang saya cintai, bagaimana perjalanan beliau dalam menapaki dunia spiritual, terutama di bidang pengobatan, dan beliau juga membantu orang banyak. Tapi yang paling penting, satu yang akan saya informasikan di sini, beliau adalah sebagai ketua umum dari organisasi besar Paguyuban Paranormal Indonesia yang disingkat FKPPAI, yaitu Forum Keluarga Paranormal dan Pengobat Alternatif Indonesia. Nah, beliau adalah sebagai ketua umum yang sudah membawahi banyak sekali DPD yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sampai sekarang, mohon izin Ki Saung, sudah ada berapa DPD untuk FKPPAI ini? Ada 12 DPD. 12 DPD. 12 provinsi. Ya, berarti sudah ada 12 provinsi yang sah dan resmi secara negara. Artinya di bawah DPD itu tadi ada DPC, mungkin ada 5-6 DPC dalam satu DPD. Iya, betul. Ya. Beliau sangat konsisten di dalam dunia spiritual. Apa yang akan kita simak hari ini? Misteri apa yang beliau akan ungkap? Terutama pengalaman pribadi yang pernah beliau temui di lapangan. Untuk itu langsung saja kita ikuti paparan daripada Ki Saung. Ya. Silakan Ki Saung. Pak Andi Prabu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita sering mendengar, kenapa sih kok orang Indonesia demen banget bahas hantu-hantu. Ya. Padahal di negeri seberang di barat itu sudah sampai ke bulan. Justru saya mau sampaikan pada hari ini, mereka yang di dunia barat malah kemudian respect dengan fenomena-fenomena yang mereka katakan sebagai paranormal activities. Ya. Bahkan itu ditayangkan di National Geographic. Ya. Dibahas juga yang namanya witch doctor. Kalau bahasa kita itu dukun. Kan fenomena kegaiban tuh identik sama dukun-dukun gitu ya. Padahal sekarang fenomena kegaiban tuh identik sama indigo. Karena mereka indigo itu tiba-tiba punya anugerah kemampuan bisa melihat. Ya. Kalau macam saya bukan indigo. Ya. Tapi dari kecil dikasih lihat. Jadi bukan melihat, tapi dikasih lihat. Itu beda ya. Kalau indigo melihat, gitu. Nah, fenomena-fenomena semacam ini justru sekarang diambil menjadi suatu konten luar biasa di luar negeri. Justru mereka live 24 jam untuk paranormal activities. Nah, jadi apa salahnya kita memang biar keroknya di kawasan timur,
memang fenomena itu adalah gudangnya, surganya bahkan ya. Gitu. Jadi apa salahnya kita adakan podcast seperti ini untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Justru konten inilah akan mencerdaskan masyarakat. Karena apa? Dengan konten ini kita memberitahu bagaimana sih yang sebetulnya, yang sebenarnya, ya kan? Konten ini bagaimana? Jadi tidak hanya sekedar kunti-kuntian, ditabokin, penelusuran, kemudian disetting lah hantu-hantuan gitu kan. Ini beneran real, adalah ngambil real life pengalaman nyata dari para pelaku, ya kebanyakan paranormal nanti, kemudian para budayawan. Disinilah mutunya podcast ini, gitu Bang dia. Nah, nanti mungkin begini, saya sebenarnya sudah menuliskan itu semua di kisaung.blogspot.com. Dan di kaskus.com. Tapi yang gampang dibuka yang di Blogspot. Jadi cara searchingnya itu adalah di Google Kisaung Blogspot. Jin. Kisaung Blogspot Jin. Itu keluar semua nanti. Tahun 74 itu saya pertama kali melihat fenomena itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, siap. Untuk kesempatan kali ini, kira-kira apa yang mau disampaikan Saung tentang perjalanan misteri yang pernah ditemukan di lapangan? Ya gini ya, ini kan saya yakin nanti ini podcast ini banyak ditonton. Nggak hanya sekedar nonton, juga punya keinginan gimana sih pengen lihat gitu ya. Kalau yang bukan ini, kan yang nonton rata-rata bukan indigo nanti. Betul. Gimana caranya bisa lihat? Gitu. Yang penting niat aja dulu. Ada respect, ada rasa penghargaan. Kita nggak merendahkan fenomena ini ketinggalan zaman. Gitu. Yang penting ada niat, nanti terbuka jalan dikasih lihat. Tapi memang harus hati-hati, karena begitu melihat itu paling nggak sakit seminggu. Badan nggak enak kalau sudah melihat begitu. Apa kiatnya mengatasi itu? Ya kita harus punya teman yang mengerti hal-hal seperti itu. Atau kita dekat dengan profesional. Gitu. Walaupun saya tidak menganjurkan berguru gitu ya. Tapi kalau langkah pertama melihat gaib kemudian badan jadi nggak keru-keruan, itu adalah minum air gula. Itu ajaran guru memang. Air gula ya? Air gula. Ini wajib praktisi-praktisi sebenarnya. Kalau mau masuk ke dimensi alam gaib itu harus bawa minimal teh manis. Atau kopi manis. Pokoknya yang ada unsur gula. Yang paling bagus ada unsur gula merah. Oke, sebentar Ki. Saya jadi penasaran. Saya kalau sudah mengarah ke misteri itu, ini kok bangun sendiri gitu. Saya pengen tahu, ada salah satu perjalanan Kisaung yang mungkin dalam pertemuan ini real, pengalaman pribadi mungkin Kisaung. Hal-hal yang ditemukan di lapangan yang memang merupakan satu unsur gaib. Sangat misterius. Ya kalau ngomong misterius ini udah rada merinding ya. Saya dulu sama Hang Solahuddin dipanggil Hari Panca. Dunia lain itu acaranya, dunia lain Trans TV. Kita syuting di Cipanas Puncak. Di situ ada satu villa, saya juga udah lupa nama villanya, tapi itu punya dari perusahaan bis, gitu ya. Nah, katanya itu villa angker. Nah, kami syuting lah di situ. Kemudian yang namanya pihak Trans TV dalam hal ini dunia lain, itu minta nantang, ayo bisa nggak buktikan mereka muncul, ya kan? Apa buktinya, gitu. Baik, saya bilang, saya sanggupi. Kemudian kami berdua mahang melakukan ritual pemanggilan. Dan tiba-tiba mulailah di situ awal bencana itu. Awal bencananya bagaimana? Mulai ada gangguan-gangguan di kamera, di audio, semua itu mulai ada gangguan. Pada akhirnya, kemudian itu tetap bisa selesai. Tapi mereka nggak mau nunjukin eksistensinya di depan kamera.
nggak mau. Makhluk-makhluk gaib ini. Nah, hanya gangguan-gangguan. Pada saat kami pulang dari puncak itu menjelang subuh lah, sampai saya di rumah, kemudian kami semua turun di tempat saya itu, kemudian mereka juga mau pulang ke rumah dong. Iya, iya. Kami pamit lagi. Itu tiba-tiba dari ruang tengah keluar api. Wah, Ya, langsung saya keluar jerit, itu bantuin. Kami padamkan api itu Iya, di ruang tengah saya itu. Sudah, kan namanya ngantuk ya, sudahlah, udah nggak ada kan, udah tidur. 1 bulan semenjak kejadian api menyala itu, listrik berpecahan, apa namanya, lampu-lampu tuh pada pecah. tiba-tiba pada pecah. Itu di rumah Hang, di rumah saya, dan di rumah anggota kami yang ikut dulu ya. Iya. Dulu ada almarhum lah, nggak usah saya sebut nama ya. Itu berpecahan itu lampu. 1 bulan kami itu nggak ada rezeki masuk. Iya. Jadi eksistensi gaib yang ada di Cipanas itu mengganggu kami selama 1 bulan. Nah, itu pengalaman yang menarik. Sayangnya saya cari di YouTube gitu ya. Dunia lain belum mengeluarkan lagi itu yang episode yang kami itu. Iya, iya. Nah, kalau ada kan nanti bisa di collab gitu ya. Siap kayaknya. Jadi, Manejin, di sana kan banyak orang-orang Iya. yang mengikutin. Terus respon daripada masyarakat yang ada di sana setelah melihat kejadian api yang muncul. Oh, itu di tempat saya, bukan di Oh, sana. di tempat Di kisah. rumah, di rumah. Oh gitu ya. Pada saat di sana gimana respon masyarakat yang ada itu waktu itu? Masyarakat ada mengingatkan, hati-hati, dan habis itu mereka bubar. Oh gitu. Gak ada yang mau lihat syuting itu. Oh. Gak ada. Mungkin ada cerita-cerita dari masyarakat bahwa di tempat itu dulunya ada apa gitu. Ya itulah tim surveinya Trans TV. Di surveinya lah tempat dicari yang paling angker itu info dari masyarakat. Artinya itu kayak wisma dia. Oh iya ya. Villa itu jadi wisma. Siapapun yang nginap di situ kena gangguan. Pasti kena gangguan. Nggak tahu kenapa tuh dipertahankan sama perusahaan itu. Iya ya. Pada akhirnya mungkin jarang ditempati sudah. Iya. Jadi luar biasa dari perjalanan spiritual Kisaung ini salah satu yang beliau ceritakan hari ini. Iya. Pengalaman pribadi. Jadi bukan katanya-katanya diambil dari sini situ, dan beliau pun sangat eksis di dalam dunia spiritual. Saya sendiri duduk di samping Kisaung, jadi merasakan apa ya? Karena aura beliau ini luar biasa. Kalau saya boleh artikan, beliau ini adalah seorang presidennya paranormal, karena ketua umum dari Forum Keluarga Paranormal dan Pengobat Alternatif Indonesia. Dan ini memang sudah resmi secara hukum, diakui oleh pemerintah, dan sudah memiliki cabang-cabang DPD, dan DPC. Makanya kalau sahabat Top Misteri sempat ngobrol, duduk bareng di dekat Yang Mulia Kisaung merasa, jangan heran kalau ada sesuatu yang dirasakan. Karena beliau ini memang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia tuh luar biasa. Ya udah ribuan. Udah ribuan ya. Jadi sedikit lagi, saya pengen agak mengkerucut lagi tentang pengalaman Kisaung tadi untuk apa ya, yang di puncak, ya kan? Iya. Nah di situ tadi setelah kejadian selama 1 bulan yang Kisaung ceritakan, di rumah lampu pada pecah, bohlam, terus dalam perjalanan membantu orang-orang ada dampak-dampak. Apakah ini memang dampak dari peristiwa itu? Iya betul. Ada satu yang lupa saya sampaikan tadi, saking semangatnya cerita. Iya, iya. Jadi media yang kami gunakan waktu itu Jelangkung. Jelangkung. Ditantanglah sama Trans TV. Jangan dipegang Jelangkungnya, kan selama ini kalau Jelangkung mau bergerak harus dipegang dulu. Iya, iya. Paling nggak 4 orang yang megang itu, atau 2 orang. Iya. Taruh aja. Dan itu Jelangkung bergerak. Bergerak sendiri. Tanpa ada yang megang. Nggak ada. Itulah waktu pulang kami saya taruh di
ruangan tengah dan itulah yang terbakar. Iya, iya. Jalangkung itu terbakar habis. Oh. Nah itu saya tadi lupa sampaikan ya. Nah terus kalau masalah apa tadi tempat itu? Tempat ya. Setelah kejadian itu, dampaknya ke tempat praktek, Saung ada apa? Bohlam pecah sendiri, ada gitu. Jadi gini. Ini saya akan luruskan satu hal ya. Di masyarakat ada beredar pemahaman kayak gini. Iya. Sebaik-baik jin, sejelek-jelek atau sejahat-jahat manusia. Terus saya meluruskan itu dulu. Iya. Nah, ini kayak gini kan nanti orang menganggap mereka jahat semua. Iya, betul. Ini kan. Kenapa mereka jadi jahat? Pertama, karena waktu itu kami jiwa muda, lupa yang namanya adab sopan santun, lupa permisi, menghargai dia yang menjadi penguasa di tempat itu. Ya, namanya kita manusia juga sama ya. Kalau ada warga baru datang, petantang petenteng nggak ada, assalamualaikum gitu nggak ada, ya kan kita sebel itu. Apalagi gaib. Gaib itu kan sensitifnya tuh 10 kali lipat. Misalnya kita gampang tersinggung nih, gaib tuh 10 kalinya. Jadi gitu, dampaknya itu pertama ya, itu kenapa setelah kami renungkan kenapa terjadi begitu. Nah itu dampaknya. Dari itu kemudian saya pergi di sana tuh kan ada juga namanya penguasa wilayah keseluruhan di puncak. Itu ada namanya di Batu Keraton. Batu Keraton. Nah Batu Keraton. Nah saya pergilah ke sana kemudian istilahnya meminta maaf, gitu. Wisma itu kemudian tutup ya, udah saya lihat udah nggak ada sekarang. Yang pengalaman ketemu dulu. Iya, yang acara itu ya. Iya. Jadi begini, saya juga berpesan pada yang suka ini penelusuran nih. Nah, kan suka ngucap gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, dia sendirian masuk rumah yang udah nggak berpenghuni, dia nggak tahu ada apa di situ kan. Nah, tapi dia sudah izin. Kami dulu enggak kan, masuk-masuk jelonong aja. Nah, itu adab nomor 1, adab. Mau kita kemana? Ke hutan, kayak ke gunung atau ke rumah-rumah yang nggak berpenghuni, itu sama adab nomor 1 dulu. Gitu ya. Apa dampaknya kalau itu nggak diikuti? Itu tadi dampaknya. 1 bulan kami susah cari rezeki. Ya, bukan kan nggak percaya Allah, tapi kan Allah sudah menurunkan juga perintahnya untuk bermasyarakat, bersosialisasi. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam, itu kan juga Allah sudah mengingatkan kita, gitu kan. Nah, dampaknya sebenarnya bisa lebih parah, bisa mati. Itu kalau nggak salah dengar ya, ini mohon maaf kalau nggak salah dengar, itu ada korban mati di situ. Sebelum kami datang, ya itu memang harus hati-hati. Oke, Ki. Luar biasa nih, menarik banget. Ki, sambil minum dulu, Ki. Oh iya, terima kasih. Sambil minum. Sudah minum kopi, agak lumayan. Kalau tadi terus terang aja, Ki, saya agak merinding mendengar cerita-cerita tentang bahwa ada media yang disiapkan kayak jelangkung terus terbakar sendiri tanpa ada yang pegang, dia taruh di situ kan. Terus dampaknya di belakang setelah peristiwa itu pun luar biasa. Dan memang kadang-kadang dari manusia awam nggak masuk logika, ya kan? Nah, tadi seperti dijelaskan Ki Saung bahwa Tuhan sudah menciptakan kita, ada yang nyata dan ada yang gaib, dan itu semuanya makhluk Tuhan. Tentu saja kita sangat menghargai semua ciptaan Tuhan, dan yang namanya gaib dengan kasat mata kita nggak bisa melihat dia, sementara mereka kan bisa bebas menyaksikan kita. Nah, kalau seandainya ada di tempat tertentu, mohon pencerahan juga dari Ki Saung, bagaimana adab kita terhadap tempat itu, yang konon katanya di situ tuh banyak ini penghuninya jin. Gimana, Ki? Inilah makanya saya bukannya mau mengkritisi sosial, hal-hal yang bersifat sosial ya, hal-hal yang bersifat pembangunan.
memang jujur aja pembangunan dikatakan makin maju, makin makin apa? Canggih. Makin ya berkembang lah, canggih. Tapi kita lupa satu hal, kita ini nggak hidup sendiri. Iya betul. Jadi yang namanya hablum minal alam tadi, hubungan kita dengan alam tadi, itu ada kampung-kampung atau wilayah-wilayah dengan komunitas gaib, gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka saya bilang tadi, pelurusan masalah sebaik-baik jin adalah sejahat manusia nggak benar. Kenapa? Ternyata lebih jahat kita. Iya. Karena kita ini merusak alam. Iya. Gitu. Makanya harus ada orang-orang yang peka. Kenapa? Misalnya sekarang sudah ada hutan lindung. Nah itu hutan lindung misalnya. Siapa yang terlindungi? Ya marga satwa. Kemudian misalnya ada suku-suku terasing. Itu aja keganggu sekarang. Iya. Apalagi gaib. Apa akibatnya? Dulu ya, kalau dulu mereka keganggu, itu yang menyebabkan wabah penyakit yang aneh. Iya. Ya. Nah makanya begini ya. Sebenarnya untuk apa sih organisasi paranormal tadi ini ada ya kan? Iya. Sebenarnya kami berusaha terus-menerus mencoba untuk mengingatkan semua bahwasanya jangan kalian anggap sepele lah masalah kegaiban ini. Juga kepada pemerintah kami minta legalitas, kenapa? Supaya suara kami didengar. Iya. Nggak ada lain, nggak ada bukan hanya masalah praktek perdukunannya. Kami juga punya tanggung jawab memelihara lingkungan, gitu ya. Sekarang misalnya contohnya begini, ada orang yang dizolimi, kemudian dia akan berusaha membalas kan. Iya. Terjadilah pembunuhan misalnya, nah, itu kan dampaknya nggak kira-kira kan. Iya. Datanglah dia ke kami nasihati. Ingatlah Allah ada hukum. Iya. Kalau yang beredar di masyarakat itu dikenal dengan pemahaman karma, gitu kan? Nasi nggak kuat juga, apalah kasih wirid atau apa? Oke, ini wirid mohon keadilan Allah. Iya. Kalau memang dia kejam, dia kena. Tapi bukan kau yang menghukumnya, Allah tetap yang menghukumnya. Bukan kita nggak punya hak. Iya, betul. Kita hanya punya hak mohon kepada Allah supaya dia supaya kasus kita ini dikasih keadilan, gitu kan? Nah inilah yang saya sebut dengan istilah tanggung jawab kita kepada lingkungan. Iya. Artinya apa? Kalau orang Sumatera dulu bilang, belajarlah mengambil ikan tanpa membuat kolam itu keruh. Ada Iya. seperti itu kan? Nah, ya kurang lebih lah. Iya. Betul itu. Jadi kalau istilah pepatah dulu juga, benang ditarik, tepungnya jangan berserakan. Nah, artinya kita harus mampu menjaga keseimbangan, bukan gitu ya? Betul, itu keseimbangan, betul. Alhamdulillah. Betul. Jadi begitu saudaraku, Ya. sahabat Top Misteri, apa yang beliau sampaikan hari ini, di samping kita menambah wawasan pengalaman tentang dunia-dunia misteri, kalau kita bicarakan atau kita ucapkan secara global, itulah dunia gaib ya. Yang perlu kita garis bawahi apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang nyata, sementara yang tidak nyata makhluk Allah itu banyak sekali, terutama ada yang berupa jin. Dan bagaimanapun yang namanya makhluk Allah harus kita yang pertama akui dulu, imani bahwa yang nyata dan yang gaib. Itu rukun pertama itu. Iya betul. Yang pertama itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nabil Dan gaib. populasi mereka lebih banyak loh Dari 1/10 manusia ya. dari manusia. Iya. Jadi pada prinsipnya sama, bahwa kita manusia nyata, kita punya perasaan, ada rasa ego, ada rasa tingkat kecemburuan, atau punya perasaan tersinggung segala macam. Begitu juga makhluk-makhluk gaib, ya kan? Oh, tadi saya ralat ya. Itu termasuk rukun iman. Tapi kalau pertama kan
iman pada Allah ya. Iya, iya, betul. Ya. Takut salah omong lagi di Iya, situ. iya. Betul, Ki. Ya. Iya, iya. Jadi gitu. Nah, artinya kita di sini mendapat tambahan wawasan, pengalaman di samping kita tahu apa sih peristiwa misteri. Dan saya yakin setiap orang mungkin pernah mengalami hal-hal yang gaib, yang di luar dari nalar logika kita sebagai manusia yang awam, yang gaib ya. Iya, iya. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Nah, inilah. Makanya Ki Saung sampaikan tadi juga memberikan edukasi pada sahabat Top Misteri. Di samping kita pengen tahu bagaimana dan apa kebiasaan makhluk-makhluk gaib itu, kita juga diberikan edukasi agar kita memahami hakikat yang sebenarnya dari ciptaan Allah itu tadi. Jadi, saudaraku, sahabat Top Misteri yang saya cintai, jangan lupa tolong bantu channel ini biar berkembang dan kasih kritik dan saran, komentar-komentar agar channel kita bisa berkembang, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Untuk itu saya Kang Prabu mengucapkan terima kasih dan bantu share sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih, Ki. Iya, terima kasih.